Saudaraku, jikalau kita membaca sebuah buku atau menonton sebuah film, akhir dari cerita seperti apa yang kita inginkan terjadi? Bukankah kita seringkali menginginkan happy ending yang boleh kita saksikan pada akhir cerita? Saya yakin demikianlah realitas hidup kita. Kita banyak kali mengharapkan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah bagian yang menyenangkan, bukan? Bagian yang baik, bagian yang membahagiakan. Dan pada saat kita melihat 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 19-20. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita juga boleh melihat di sini bahwa pergumulan Hana yang begitu menyesakkan hatinya, menemukan sebuah akhir yang begitu menyenangkan. Bagaimana dikatakan oleh firman Tuhan dengan sebuah frase, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat kepada Hana. Dan pada saat Alkitab berbicara tentang frase ini, berkali-kali bagian ini dicatatkan. Bahwa pada saat Tuhan ingat kepada seseorang, itu artinya Tuhan mengarahkan matanya, mengarahkan perhatiannya kepada seseorang, kemudian Tuhan bertindak untuk kepentingan orang tersebut. Pada saat Tuhan ingat kepada Nuh di dalam catatan Alkitab, Tuhan pun akhirnya bertindak meredakan air bah yang sedang terjadi. Pada saat Israel berseru kepada Tuhan dan dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat itulah Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakannya di Mesir. Dan pada saat Tuhan ingat kepada Hana, Alkitab mengatakan Tuhan pun akhirnya membukakan kandungan dari Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberinya nama Samuel. Saudaraku, saya percaya setiap dari kita ikut senang bukan dengan apa yang menjadi kebahagiaan dari Hana. Dalam penantian yang begitu panjang, akhirnya dia boleh mendapatkan buah hatinya dan dia boleh mendapatkan jawaban dari doanya. Dan seringkali bukankah itu juga yang kita inginkan dalam hidup kita? Pada saat kita mungkin bergumul dalam hidup kita berdoa di hadapan Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk satu pergumulan doa. Bukankah seringkali kita menginginkan ada sebuah akhir yang baik, ada sebuah jawaban doa yang seturut dengan hati kita, bukan? Tetapi bagaimana jikalau itu terjadi sebaliknya? Bagaimana jikalau apa yang kita doakan seakan-akan tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana jikalau apa yang menjadi keluh kesah kita selama bertahun-tahun ternyata Tuhan tidak jawab sebagaimana yang kita mau? Pada masa pandemi seperti ini, saya yakin sekali begitu banyak keluarga bergumul. Bahkan tidak sedikit yang setiap hari datang ke hadapan Tuhan, berdoa, memohonkan belas kasihan Tuhan untuk sanak keluarga, teman-teman, anggota keluarga, bahkan diri mereka sendiri. Tetapi tidak sedikit yang kita boleh lihat, satu persatu dari orang-orang yang didoakan, akhirnya menemui sad ending dan bukannya happy ending yang kita rindukan. Tidak sedikit dari mereka yang beragam nyawa, bukan? Mungkin pada saat itu kita mulai mempertanyakan, bukan? Di mana kebaikan Tuhan? Di mana Tuhan yang baik itu? Dan pada saat kondisi demikian, bukankah seringkali kita mulai meragukan kehadiran Tuhan yang hidup itu dalam diri kita? Pada saat kita membaca firman Tuhan di dalam sebuah kejadian, ada satu orang yang juga berteriak kepada Tuhan dengan seruan yang begitu menyayat hati. Dengan seruan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di dalam dirinya yang putus asa. Oleh karena benar-benar dia tidak memiliki pengharapan apa-apa lagi. Dan dia pun tidak berdaya di dalam kondisi dia. Pada saat itu dia berteriak dalam teriakannya yang terakhir. Yesus, ingatlah akan aku pada saat Engkau datang
sebagai Raja. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah teriakan yang dilakukan oleh seorang penjahat yang berada di sebelah Yesus. Engkau boleh melihat bahwa ini adalah sebuah teriakan yang bagaimana. Jikalau engkau adalah orang yang berdiri dan menyaksikan teriakan itu, pastilah engkau akan berkata bahwa teriakan itu adalah teriakan yang paling bodoh, teriakan yang paling tidak masuk akal, teriakan yang kosong dan sia-sia, bukan? Karena Yesus yang dia panggil pada saat itu juga Yesus yang sama yang tersalib. Juga Yesus yang sama dengan tangan yang tergantung, dengan kaki yang juga tergantung, bahkan dalam kondisi yang jauh lebih parah dan mengerikan daripada dia. Tetapi mengapa penjahat ini justru meneriakkan kalimat ini kepada Yesus yang juga tidak berdaya di sebelahnya, yang juga secara pandang mata dia sudah melihat bahwa Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk dia. Tetapi di dalam kacamata yang boleh dilihat oleh pribadi ini, dia boleh menyaksikan bahwa Yesus bukanlah sembarang manusia. Bahkan pada saat temannya itu begitu menghinakan Yesus, dan dia berkata bahwa kita pantas mendapatkan balasan atas segala perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak pantas mendapatkan apa yang dia terima pada saat itu. Jelas ini adalah sebuah kalimat iman, bukan? Kalimat iman yang begitu kuat, yang begitu dalam, yang menyaksikan bahwa dia melihat Yesus ini bukan sembarang pribadi. Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah Juru Selamat. Sehingga dia sangat percaya Yesus ini akan datang sebagai Raja. Bukan sembarang Raja. Bukan Raja dunia ini, tetapi Raja di atas segala Raja. Raja dari kerajaan sorgawi. Sehingga pada saat itu, Yesus segera menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Teman-teman sekalian, Yesus tidak bersama-sama dengan orang-orang yang pada saat itu berlalu lalang di sekitar kota Yerusalem. Pada saat orang-orang sibuk dengan kegiatannya, orang-orang begitu sibuk dengan segala kehidupan mereka, bahkan segala pikiran tentang masa depan mereka. Mereka berjalan, mereka melakukan kegiatannya di Yerusalem pada saat itu. Mereka berpikir bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan, Allah mereka. Tetapi sesungguhnya, siapakah yang pada saat itu sedang berjalan dengan Tuhan? Siapakah yang pada saat itu jelas ada bersama dengan Tuhan? Orang-orang di Yerusalem yang sedang berada di dalam kondisi kelancaran mereka, di dalam kehidupan mereka yang mungkin tanpa salib itu, tanpa teriakan dan kerangan itu. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Tapi Tuhan justru bersama dengan orang-orang yang pada saat itu sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk dan tidak berdaya. Dan terutama untuk pribadi yaitu yang sungguh-sungguh bertobat ini dan meneriakkan namanya itu. Yesus Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang sedang dalam kesusahan, dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya yang begitu dalam. Bahkan di tengah kesakitannya, Tuhan Yesus ada bersama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Mungkinkah pada saat ini kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Bahkan seakan-akan Tuhan tak berdaya untuk menolong kita. Dan pada saat itu seakan-akan kita merasakan kematian itu adalah akhir dari segala-galanya, bukan? Dan segala yang baik bagi manusia yang selalu berkonotasi dengan kelimpahan, dengan segala sesuatu yang lancar, dengan yang namanya kesehatan, dengan yang namanya doa yang dijawab. Bahkan pada saat ini engkau menyaksikan seakan-akan yang baik itu tidak ada padamu. Engkau hanya melihat air mata. Engkau hanya melihat penderitaan. Engkau hanya melihat masa depan yang entah harus bagaimana menjalaninya. Tetapi tahukah engkau, sebagaimana perampok ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ini adalah sebuah kalimat iman yang keluar dari mulutnya. Adakah pada saat ini teriakan
di dalam kesakitanmu, di dalam penderitaanmu, juga mengandung kalimat iman yang kau katakan kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku. Bagaimana bisa meneriakkan kalimat ini? Jelas dia percaya bahwa Yesus bukan sembarang pribadi, bahwa Yesus jelas adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya Tuhan yang terbatas kepada kematian, penderitaan manusia, tetapi Yesus yang sanggup untuk mengalahkan kematian. Dan dia membuktikannya, Bapak Ibu sekalian, dengan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menelan dari segala kuasa, segala sengat dari maut, bahkan menunjukkan kepada kita betapa kuasa yang paling mengerikan karena upah dosa kita sudah dikalahkannya. Dan dia membawakan kemenangan bagi kita, bahwa di dalam dia segala pergumulan kita, bahkan proses perjalanan kita untuk menuju keselamatan sudah dikerjakannya bagi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, maukah pada saat ini engkau melihat hidup kita tidak akan berakhir oleh karena penyakit ataupun kematian sekalipun. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maukah saat ini kita percaya pada firman Tuhan, bahwa secara kasat mata manusia, kita sudah tidak punya pengharapan. Bahkan kematian dari keluarga, sanak famili kita, teman-teman kita, yang masih meninggalkan luka di dalam hati kita, kekosongan, perasaan ditinggalkan, itu masih membekas begitu kuat di dalam diri kita. Tetapi maukah kita melihat bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan maukah pada saat ini kita berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Janganlah tinggalkan aku di dalam pergumulanku yang paling berat sekalipun. Peganglah tanganku dan kuatkanlah aku. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bila ku ditimpa bahaya, jalanmu duri serigala, ku ada ingatan indah, Tuhan ingat aku. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Ku tak takut, Tuhan serta bahkan ingat aku.